kalian juga tertinggal jauh gitu loh. Dalam segi sistematis manajemen, dalam segi manajemen kandang, pakan, siapa itu SOP untuk anak kandang sendiri itu masih terlampau jauh gitu loh. Bagaimana anggapan kita dari ternak 1.0 dinaikkan levelnya jadi 2.0, 3.0 sampai 4.0 gitu. Cakap-cakap Saung Doka, podcastnya para peternak. Di sini ada Bang Riko. Nah, kebetulan Bang Riko ini konsen ke peternakan unggas. Nah, kita penasaran juga ini terkait kawan-kawan yang berkecimpung di peternakan unggas. Penasarannya pandangan kawan-kawan di peternak unggas itu bagaimana terhadap kawan-kawan peternak domba kambing. Mohon pendapatnya, Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dogadel yang jadi mediator di acara ini. Terima kasih untuk Pak Surono selaku owner Taraya Farm dan Pak Epo selaku Ketua HP3I Sumatera Utara. Dan tadi disampaikan dari Pak Muslim Sembiring selaku peternak perah juga gitu. Pandangan kami kalau melihat potensi yang terjadi di kawan-kawan peternak domba kambing gitu. Itu betul-betul kalau dalam saya melihat jujur aja kalian juga tertinggal jauh gitu loh. Dalam segi sistematis manajemen, dalam segi manajemen kandang, pakan, siapa itu SOP untuk anak kandang sendiri itu masih terlampau jauh gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan unggas, jangan sama-sama ruminansia bandingkan dengan fetal sapi aja betul-betul jauh gitu loh. Nah, tapi ini tidak menutup peluang-peluang yang ada. Banyak banget yang tadi diceritakan tadi Pak Suryono dan kawan-kawan tadi itu daging semua ini isinya ini. Nah, itu. Peluangnya banyak sekali dan solusinya juga ada gitu loh. Juga terbuka untuk semua kalangan. Kalangan itu tidak hanya yang old man, new man, kalangan milenial, generasi Z pun masih terbuka gitu. Dalam segi segmen pasarnya, peluang-peluangnya juga banyak. Siap itu orientasi untuk membuka ternak baru gitu. Itu sangat banyak gitu. Nah, yang saya lihat di Sumatera Utara sini belum ada, maksudnya ada mungkin wadah tapi belum terkoneksi satu sama lain peternaknya gitu loh. Antara kawan-kawan yang orientasi di breeding, kawan-kawan yang orientasi di fattening, kawan-kawan yang orientasi di milking. Ini belum ada, semua masih saya lihat banyak yang independen sih saya lihat ya. Siapa itu dari inilah kayaknya juga PR juga dari untuk HP3I ya. Bisa untuk ini pendataan anggota-anggota peternak di Sumatera Utara. Bagaimana ini programnya nanti? Kayaknya sudah banyak program ya. Masalah programnya nanti jalan atau enggak itu kan challenge-nya di situ nanti. Tapi dari saya kalau dibandingkan unggas dengan sapi-sapi feedlot jujur sangat jauh gitu loh. Nah, bagaimana anggapan kita dari ternak 1.0 dinaikkan levelnya jadi 2.0, 3.0 sampai 4.0 gitu. Bagaimana? Nah, itu challenge-nya. Selagi kita ini masih ibarat kalau karate masih sabuk putih aja nggak naik sabuk sampai sabuk hitam gitu, bagaimana kita bisa jadi terlihat gitu loh. Apalagi potensinya di Sumatera Utara ini sebagai lumbung ternaknya itu sangat didukung katanya ya sama pemerintah gitu katanya gitu loh. Nah, ini juga jadi PR juga untuk pemerintah juga. Jadi tadi ada keluhan juga saya mendengar masih dianaktirikan kan gitu, masih di kalangan dari peternak domba kambing gitu. Nah, apa permasalahannya gitu loh. Bukan nggak ada dari pemerintah itu juga, saya jadi bicara sisi pemerintah ya, yang saya lihat itu dukungan ada gitu. Dan itu peluangnya kami juga di peternakan unggas dulunya juga bukan biasa-biasa aja gitu. Karena peluang-peluang seperti inilah yang timbul seperti yang di PR-nya domba kambingnya adalah itu menjadi
Dulu tuh perusahaan, saya lihat di perusahaan peternakan unggas itu cuma sedikit, anggaplah 5, sekarang bisa sampai belasan gitu loh. Berarti kan sungguh masih lebar, terbuka lebar, apalagi yang di domba kambing gitu loh. Dan domba kambing ini belum, saya masih lihat belum ada satu manajemen perusahaan yang bisa pegang. Nah, inilah peran kita skala kecil dulu deh, bikin koperasi atau dalam lingkungan sekarang ini yang ada ini kelompok ternaknya. Sistemnya seperti apa? Kalau dibanding saya, kebetulan saya asli dari Jawa. Kalau saya lihat beda. SDM-nya itu beda banget. Dari mereka berorganisasi masalah dagang ini juga beda gitu. Lebih hebatnya lagi kalau kita bisa sama-sama kompak peternak ini tadi. Ada bikin regulasi misalnya dari orang yang tahu bagaimana sih memproses pakan, apa sih SOP-nya pakannya yang benar, baik dan benar gitu. Kayak mana sih untuk breeding ini seperti apa gitu. Banyak solusi-solusi dari kalau kita bisa lihat di Google, di YouTube, konten-konten kawan-kawan yang lain banyak memang. Gitu. Tapi belum ada satu kepastian yang bisa dipegang. Gitu. Untuk wilayah Sumatera Utara sendirilah. Gitu. Nah ini betul yang dikatakan Pak Suryono sendiri, ini surganya peternak, khususnya domba kambing. Hijauan sangat luas, apalagi untuk konsep kita tumpang sari dengan lahan perkebunan, wah itu sangat hebat sekali, ciamik banget. Saya malah iri, karena kenapa? Di Unggas kita masih ketergantungan dengan pabrik untuk pakannya, gitu. Masih ketergantungan. Harga salah satu komoditi bahan baku naik aja, kita udah geleng-geleng kepala, bos. Berimbas ya. Berimbas gitu. Kalau di domba kambing enggak, banyak masih peluang-peluang yang lain. Itu contoh dari yang pakan aja. Karena kita tahu sendiri pakan, apabila kita dari pakan yang cost-nya 70% ini bisa efisiensi, bahkan bisa low cost, itu dalam segi keuntungan untung banget kalau kita hitung-hitungan kalkulator gitu. Jadi mungkin terakhir ini aja. Jadi kalau saya lihat betul-betul sangat luas peluang-peluang yang ada di domba kambing. Siap itu challenge-nya ada, tapi dengan kebersamaan peternak-peternak pun bisa. Saya pasti bisa, yakin bisa diselesaikan gitu. Asal SDM dari peternak dan domba kambing dipayungi oleh HPDKI atau dari Dinas Peternakan sendiri atau dari Dokadil sendiri. Ini bisa mempererat. Nah ini salah satunya juga acara seperti ini, silaturahmi ini tadi. Kita membuka wawasan gitu loh. Jadi sedikit kesimpulan dari Bang Riko, yaitu perlu adanya upgrade sistem di peternakan domba kambing. Ya. Harapan Bang Riko terhadap dunia peternakan, khususnya peternakan domba kambing. Kalau pandangan saya berharap kawan-kawan semua segmen peternakan itu betul-betul didukung. Tidak pun dari dunia domba kambing saja, dari sapi, semua bisa saling berkontribusi gitu loh. Mulai ada semisal ada regulator yang mengatur dari regulasi yang mengatur dari pemerintah itu yang bisa menggandeng peternak-peternak ini yang kecil-kecil ini tadi. Nah, gitu. Nggak cukup dengan ini dianggap binaan kita kelompok ternak gitu. Ini lama-lama kayak judulnya pemerintahnya ternak-peternak gitu loh. Tapi ternaknya tidak ada kan gitu. Nah, yang saya lihat kan jujur aja kalau kita di Unggas itu semua segmen penting. Yang unsur yang paling penting adalah pertama itu genetik, siap itu pakan, siap itu baru manajemen. Kalau dari obrolan ini tadi dari segi pakan, manajemen, kawan-kawan di peternak domba ini tadi kan, domba kambing ini kan udah mumpuni kan gitu. Banyak yang udah bisa berkarya di situ. Tapi dari segmen genetik saya melihatnya masih kurang jauh kan gitu. Dari
genetik, semisal tadi dari perah sendiri. Tadi kan di awalan saya dengar tadi kambing apa? Domba kambing yang bisa diperah judulnya. Tapi tidak ada aturan. Ini loh yang diperah itu harusnya genetik seperti apa gitu. Siap itu yang untuk pedaging ini genetiknya yang seperti apa gitu. Siap itu yang breeding yang bagus, pola breeding yang bagus itu seperti apa gitu. Lah, genetik ini kalau tadi ada individu-individu yang saya lihat di lapangan bisa mengadakan ini. Tapi dengan anggaran yang sangat besar. Tapi kalau ini tadi bisa dirangkul oleh pemerintah, wah ini makin jamin gitu. Kalau genetik ini bisa diperbarui, dibagusin genetiknya sama pemerintah dan diedarkan tepat sasaran oleh peternak yang memang betul-betul ahlinya gitu loh. Jangan nanti sekelas maksudnya bukan saya ngeremehkan apa, ada salah sasaran gitu. Dibagikan edaran kambing ini tapi salah sasaran gitu loh. Akhirnya tidak mumpuni gitu. Di data mana peternak yang dia bisa berkembang, mana yang mau berkembang kan gitu, masih mau berkembang kan gitu. Nah, itu jadi harapan saya intinya itu pemerintah mau mendukung support penuh, tidak ada dianaktirikan peternak di segmen manapun, semua sama, harus didukung. Gitu. Jangan cuma di unggas saja, jangan cuma di sapi aja, jangan cuma di ikan aja, jangan di segmen kelautan aja kan gitu. Ini yang domba kambing juga masih banyak lagi. Nah itu terima kasih untuk Dok Adil, itu harapan saya kepada pemerintah ya khususnya kayaknya. Terima kasih Riko. Demikian kawan-kawan sobat Dokadil,